Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat diberikan kesempatan untuk melanjutkan perkuliahan dan juga melaksanakan ibadah saum Ramadan yang telah kita laksanakan kemarin. Tidak lupa juga banyak yang bisa kita syukuri dari apa yang telah Allah berikan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita memanjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikannya. Teman-teman mahasiswa jurusan PGMI UIN Sunan Gunung Jati Bandung, sebelum saya melanjutkan perkuliahan ini, mumpung masih suasana lebaran, jadi saya dan Prof. Rahayu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga apa yang kita lakukan selama ini, yang kita jalankan selama ini menjadi amal, menjadi ibadah, dan juga atas segala kesalahan yang pernah dilakukan selama ini, semoga dimaafkan, diampuni, dan kita bisa kembali lagi menjadi fitrah. Baik, teman-teman semua, sekarang saya akan melanjutkan materi mengenai strategi bekerja mundur. Nah, sudah banyak strategi yang dipaparkan, tapi ini ada salah satu strategi yang menarik. Menariknya kenapa? Karena dalam pengerjaannya, ini dilakukan secara mundur. Mundurnya dari apa? Dari informasi yang didapatkan. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan coba tampilkan PowerPoint-nya, supaya teman-teman juga bisa jauh lebih memahami apa yang akan saya sampaikan. Mohon izin sebentar. Baik, teman-teman semua, eee, pada strategi pemecahan masalah, bekerja mundur ini yang harus dipahami terlebih dahulu itu tentang apa itu strategi bekerja mundur. Nah, sudah jelas strategi pemecahan masalah bekerja mundur merupakan salah satu strategi yang dapat menyelesaikan salah satu permasalahan matematika. Nah, strategi pemecahan masalah untuk menyelesaikan soal-soal yang melibatkan suatu rangkaian operasi di mana hasil akhir dari operasi tersebut telah diketahui. Jadi, dari informasi atau dari masalah tersebut, itu kita sudah tahu hasil akhirnya. Dan diminta untuk mengetahui kondisi awal dari soal tersebut. Jadi apa yang ditanyakannya? Yang ditanyakannya itu bukan di akhirnya seperti apa, tapi sebelumnya, awalnya seperti apa. Sehingga dari apa yang kita ketahui, hasil akhir tersebut, kita kerjakan secara mundur ke belakang. Nah, berbeda dengan soal-soal seperti biasanya, yang pada soal-soal seperti biasa, itu yang dicari itu hasil akhir. Nah, kita pakai apa untuk mendapatkan hasil akhir tersebut? Ini terbalik. Hasil akhirnya sudah ada, tapi kita mencari tahu apa yang belum, atau apa yang, mmm, di awalnya tuh seperti apa. Sehingga strategi yang paling cocok ketika ada masalah seperti itu, yaitu strategi bekerja mundur. Strategi ini dilakukan dengan mempertimbangkan operasi dari arah kebalikan. Makanya disebut kalau yang namanya kebalikan berarti itu mundur, yang awalnya maju berbalik berarti mundur. Nah, ini untuk definisinya. Untuk lebih jelasnya, pasti kita akan mencoba ke soal. Seperti apa sih soalnya? Nah, sebelum saya masuk ke soal, saya akan coba untuk mengulang kembali dan mengingatkan kembali kepada teman-teman langkah-langkah dari strategi pemecahan masalah. Nah, tahapan-tahapannya yang pertama itu memahami masalah. Nah, ketika memahami masalah, nah kita harus bisa menentukan dari apa yang dipahami masalah tersebut, ini udah ada hasil akhirnya belum? Nah, kalau udah ada hasil akhirnya, artinya nanti ketika menentukan strategi, kita akan mudah. Oh, ini pakai strategi bekerja mundur.
Nah, ini kan langkah selanjutnya menentukan strategi. Setelah menentukan strategi, kita apa? Melaksanakan strategi. Nah, melaksanakannya yaitu tadi dengan cara bekerja mundur seperti apa, nanti di soal kita coba paparkan. Terakhir, nah kalau terakhir ini memeriksa kembali. Bagaimana caranya untuk memeriksa kembali? Ya kalau tadi dikerjakan secara mundur, ya kita balikin lagi aja, maju. Dari apa yang sudah didapat, kita kerjakan secara maju ke depan. Sehingga kita mendapatkan hasil akhirnya. Kalau sesuai, berarti betul. Berarti ini sudah tepat jawabannya. Nah, untuk lebih jelasnya, baru kita akan lanjutkan ke soal. Baik, untuk contoh soal yang pertama, Bu Neni pergi ke pasar membeli daging dan membelanjakan 1/4 dari uangnya. Kemudian ia membeli buah-buahan dan membayarkan 1/3 dari sisa uangnya. Lalu ia membayarkan 1/2 dari sisa uang terakhir untuk membeli kemeja suaminya. Setelah itu, sisa uangnya adalah Rp30.000. Berapakah uang yang dibawa Bu Neni sebelum berangkat ke pasar? Perhatikan teman-teman dari soal tersebut. Kita tidak tahu uang Bu Neni awal. Nah, data awalnya kita tidak tahu, tapi ini yang dicari. Tapi kita tahu data akhir, bahwa uang sisanya itu 30.000. Nah, ini ketika memahami masalah, saya lanjutkan. Pertama, Bu Neni membelanjakan 1/4 uangnya, lalu membelanjakan lagi 1/3 dari sisa uangnya. Bu Neni membelanjakan 1/2 dari sisa uang terakhir, dan sampai akhirnya sisa uangnya itu 30.000. Nah, ini kita yang tahu itu hanya sisa uangnya. Tapi yang ditanyakan apa? Uang sebelum berangkat ke pasar, yang dibawanya berapa? Jadi awalnya uangnya itu berapa? Hasil akhirnya atau sisanya kita tahu 30.000, tapi awalannya kita tidak tahu. Sehingga kalau kita setelah memahami masalah seperti ini, kita bisa tentukan bahwa strategi yang tepat yaitu strategi dengan bekerja mundur. Nah ini mohon maaf. Strategi bekerja mundur. Dalam melaksanakan strategi tersebut, soal terdiri dari 4 tahapan. Sisa uangnya itu 30.000. Nah, kita analogikan dengan seperti ini. Lalu Bu Neni membelanjakan 1/2 sisa uang terakhir. Ini kan sisanya 30.000. Lalu dibelanjakan sama Bu Neni, nah, sebelumnya itu 1/2 atau setengahnya dari sisa uang terakhir. Sisa uang terakhirnya segini, berarti kan ini juga sama-sama setengah. Nah, berarti kalau dipakai lagi setengah, ini akan sama menjadi, nah ini tambahannya. Jadi awalnya segini, dipakai setengah, jadi segini. Nah, kalau kita balik, berarti yang tadinya 30.000, nah ini dibelanjakan, oh awalnya segini, jadi ada 2. Lalu Bu Neni membelanjakan 1/3 sisa uangnya. Nah, dari sini 1/3 berarti ini kan satu, satu, oh ada satu lagi. Kita dapat lagi 1, 2, 3. Dari 1/3 ini dibelanjakan, ya kan? Kalau kita nanti lanjutkan juga, ini oh iya, ini kan satu bagian yang utuh dibagi 3, sisanya segini. Nah, Bu Neni membelanjakan lagi 1/4 sisa uangnya. 1, 2, 3, jadi 4. Kita buat menjadi 4. Loh kok kenapa jadi 4? Coba perhatikan sama teman-teman. Awalnya segini utuhnya. Lalu kita tambahkan lagi. Lalu dibagi 4 kan, karena dipakainya cuma 1/4. Jadi awalnya dipakai 1/4, sisanya segini, dipakai 1/3, berarti ini hilang 1, menjadi seperti ini. Dipakai lagi 1/2, sisanya jadi segini. Ini lihat, tapi kita kerjakannya secara mundur, dari uang 30.000 dulu. Artinya apa? Kalau dibelanjakan berarti dikurangi, kalau ini kita tambahkan. Tambahkan setengah, atau dikalikan, ya kan? Berarti dikalikan lagi, tambahkan 1. Sorry, ditambahkan setengah. Tambahkan setengahnya, ingat, bukan dari sini. Tapi kita harus memahami bahwa yang dibelanjakan itu setengah dari sisa uang terakhir. Berarti kalau ini, berarti ini menjadi 2.
Ini menjadi 3. Ini menjadi 4. Nah, untuk membuktikannya, nah, dari gambar sebelumnya banyak uang awal. Nah, ini kan 30.000. Berarti ada berapa kotak? Ya sudah, kita dapat 120.000. Ya, ini untuk menentukan berapa uang awalnya yang dibawa Bu Neni. Tapi saya coba kembalikan lagi ke belakang. Nah, dari sini lihat, soal tadi dari 4 tahapan. Dari yang diketahui tadi dimundur kan? Mundur nih. Yang diketahuinya apa? Uangnya ini. Bukan dari sini kita mengerjakan, tapi dari yang akhir. Sisa uangnya. Dari 30.000 itu, nah, dipakai katanya setengahnya. Oh, berarti awalnya, nah satu gini. Satu gini itu bisa dibagi 2. Nah, berarti kan sama, sesuai. Ini dipakai sepertiga. Asalnya segini dipakai sepertiga, potong 3. Nah, ini pun sama. Sama langkahnya. Jadi dari yang sisanya dulu. Sehingga kita bisa lihat bahwa uang awal 30.000. Berarti kalau ini ada 3 kotak, berarti 4 kali 30.000, 120. Benar nggak? Nah, kita coba buktikan. Sepertiga dari uang 120.000. Nah, ini tadi saya bilang bahwa sekarang dikerjakannya yang tadinya mundur, sekarang dari 120.000 dulu. 120 seperempat dari 120.000. Berapa seperempat dari 120.000? 30.000. Ini dari mana? Ini kan saya balikin lagi ke belakang, lihat. Bu Neni membelanjakan uang 1/4 dari uangnya. Kita sudah mendapatkan uangnya 120.000. Lalu dibelanjakan 1/4. Berarti kita cari 1/4, ya kan? 1/4 dari 120.000 itu /adalah 30.000. Sehingga berapa sisa uangnya? 120.000 dikurang 30.000, 90.000. Lalu dibelanjakan lagi katanya 1/3. 1/3 dari 90.000 berapa? 30.000 lagi dikurangi, sisa 60.000. Katanya udah 60.000, dipakai lagi 1/2 atau setengahnya. Sisanya berapa? 30.000. Sehingga kita bisa cross check bahwa benar uang yang dibawanya itu 120.000. Nah, sampai di sini bisa dipahami. Jadi pengerjaannya itu dari bawah dulu, dari hasil akhirnya dulu, kita mundur ke belakang sampai dapat informasi bahwa berapa uang awalnya. Nah, selanjutnya apa? Untuk pengecekan kembali, ini sebaliknya. Udah dapat 120.000-nya, kita kerjakan secara maju. Dengan informasi sama dari memahami masalah tadi. Bisa dipahami ya? Kalau masih belum bisa dipahami, saya akan coba lanjutkan ke soal selanjutnya. Mungkin gambarannya akan jauh lebih mudah. Nah, nggak apa-apa. Kita lanjutkan dulu ya, teman-teman. Soal yang kedua, seorang office boy bekerja di perusahaan yang memiliki gedung bertingkat. Ia naik dari satu tingkat ke tingkat yang lain dengan menggunakan lift. Pertama, ia naik 12 lantai. Kemudian ia turun 16 lantai. Dia naik lagi 20 lantai. Jika terakhir ia sampai di lantai 25. Dari lantai berapakah ia naik pertama? Sekali lagi, coba perhatikan dari soal tersebut. Kita bukan mencari di lantai berapa ia terakhir sampai. Tapi kita mencari sebelumnya dia naik dari lantai berapa. Jadi informasi akhirnya sudah dapat bahwa dia terakhir itu di lantai 25. Tapi informasi awalnya itu yang belum didapat. Sehingga apa? Ini yang paling cocok strateginya. Nah, strategi yang sedang kita bahas yaitu strategi bekerja mundur. Baik, kita pahami dulu soalnya. Dalam memahami soalnya, naik pakai lift 12 lantai, turun pakai lift 18 lantai, terakhir turun lagi pakai lift 20 lantai dan berhenti di lantai 25. Nah, informasi yang didapat berhenti itu di lantai 25. Informasi terakhir ya, sekali lagi. Nah, yang jadi pertanyaannya awalnya dia naik di lantai berapa? Jadi ini dulu kita kerjakan dari sini dulu. Informasi terakhirnya apa? Dia berada di lantai 25. Karena bekerja mundur, nah strateginya tadi bekerja mundur ya. Nah, strateginya itu strategi, mohon maaf ini bukan merubah langsung, tapi strategi bekerja mundur.
Nah, strategi bekerja mundur, baru kita sekarang melaksanakan strateginya. Nah ini, lantai awal ditambah 15, ya kan katanya. Tapi kita tidak tahu, lalu dia turun 18. Dia apa? Naik lagi 20. Nah, terakhir dia berhenti di lantai 25. Kerjakan mundur. Nah, kalau yang namanya kerjakan mundur, dari lantai 25 yang tadinya naik berarti menjadi berkurang, berarti turun. 25 turun 20 lantai, berarti di lantai 5. Dari lantai 5 katanya di sini kan tadinya turun menjadi naik. Naik 18 lantai, lantai 23. Lantai 23 tadi katanya kalau di sini tuh mohon maaf, ini bekerja mundur dari lantai 25 ya, dari lantai 25. Ini harusnya bukan 25, coba kita cek 12 kayaknya. Coba. Oh iya 12. Nah, ini 12. Nah, mohon maaf, saya coba coret dulu. Ini itu 12. Jadi awalnya itu dia naik 12 lantai. Ini juga coret dulu. Kurang 12 lantai. Oke. Nah, di sini lihat. Kerjakan mundur dari lantai 25. Dari sini yang tadinya bertambah kan, ini mah hasil akhir. Karena mundur berarti menjadi lawannya. Berarti dikurangi. 20 dikurangi 25 dikurangi 20 lantai 5. Di lantai 5 di sini kan katanya nambah berarti berkurang berarti atau turun berarti kita tambahkan 18 jadi lantai 23. Nah, dari lantai 23 pertama apa informasi awal? Dia itu naik 12 lantai. Berarti berkurang dari 25 berkurang 12 yaitu lantai 11. Yang kita bisa mendapatkan di lantai berapa dia? Di lantai 11. Nah, kalau gambarannya seperti ini. Ini kan lantai awal tambah 12 tambah turun 18 lantai, naik lagi 20 lantai. Kalau kita kerjakan dibalik sekarang dari 25 dikurang 20 sampai ke lantai 5, dari lantai 5 ditambah 18, kan ini lawannya ya, karena sebaliknya. Jadi ada di lantai 23. Dari lantai 23 dikurang 12, jadi ada di lantai 11. Nah ini. Lalu bagaimana cara pengecekannya? Kita lakukan perhitungan maju dari lantai 11. Nah, sebaliknya, yang kita sudah ketahui itu karena kita sudah mendapatkan dia berawal dari lantai 11. Lantai 11 ditambah 12. Kenapa ditambah 12? Karena informasi awal dari memahami masalah dia naik 12 lantai. Nah, kan? Sehingga dia sekarang di lantai 23. Nah, setelah naik 12 lantai, dia turun 18 lantai. Sehingga dari 23 dikurangi 18, dia ada di lantai 5. Dan terakhir dari lantai 5, katanya dia apa informasi terakhir? Naik 20 lantai. Naik 20 lantai menjadi lantai 20. Sehingga kita bisa melihat ini sudah sesuai. Dia terakhir itu berhenti di lantai berapa? Di lantai 25. Cocok. Jadi OB tersebut pertama kali naik itu berada di posisi lantai 11 dan berhenti di akhir itu di lantai 25. Nah, ini adalah salah satu contoh soal terkait yang dalam penyelesaiannya menggunakan strategi bekerja mundur. Untuk latihan soalnya nanti akan saya share di Inaus ya. Sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami. Jika masih ada yang belum jelas, bisa kalian tonton kembali, diperlambat, diberhentikan video yang saya tadi paparkan. Silakan teman-teman pahami, tapi pada intinya ini mudah menentukan strategi ini. Kenapa? Kita harus memahami, sekali lagi,
Langkah-langkah pemecahan masalah harus selalu dilakukan. Karena awal memahami masalah, tadi kita memahami masalah, kita lihat di memahaminya itu ada hasil akhir, tapi awalannya tidak ada atau belum 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 didapatkan. Sehingga apa? Sehingga, oh kalau di akhirnya kita sudah punya, di awalnya belum ada, ini kita kerjakannya mundur. Yang di apa, yang di hasil akhirnya dulu kita kerjakan, mundur ke tahapan selanjutnya, sorry, ke yang diketahui selanjutnya, mundur 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 sampai di awalnya seperti apa. Jadi mudah. Saya bisa katakan untuk strategi ini mengidentifikasi untuk menentukan strateginya itu jauh lebih mudah ketika dalam memahaminya itu sudah tepat. Nah, artinya apapun strategi pemecahan masalah, langkah-langkah pemecahan masalah itu tidak boleh dilewati. Karena dengan langkah-langkah tersebut, kita bisa menentukan strategi dengan tepat. Dari mulai memahami, menentukan strateginya setelah memahami, lalu kalau sudah menentukan strategi, melaksanakannya pun akan mudah, karena memahaminya sudah, menentukannya sudah, melaksanakannya, dan terakhir kita untuk pengecekannya. Itu teman-teman sekali lagi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk soal latihannya nanti saya akan share di in-house. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.